Salam dan bahagia. Jumpa lagi hari ini di pembelajaran matematika tema 8 subtema 4. Today is Thursday 16 May 2024. Tema 8 kita adalah Raja Muda Karana. Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Diagram ya, menyajikan data lewat diagram. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita dengan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini contoh diagram batang ya. Kemarin udah ada di penugasan, coba kalian buat bisa diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh diagram batang. Kalau kemarin udah sempat dibuat, mau diperbaiki dengan bentuk diagram batang seperti ini ya anak-anak ya. Ini dari data ini bisa kita lihat ada sapu lidi jumlahnya 4, sapu ijuk jumlahnya 10, kain pel jumlahnya 8, kain lap jumlahnya 12. Seperti ini penyajian diagram batang berdasarkan jenis alat kebersihan dan panah ke atas atau vertikal itu banyak alat yang dibawa. Kalau dalam garis bilangan itu garis Y ya kalau yang vertikal ya, sedangkan horizontal itu adalah garis X. Kita lihat penjelasannya ya. Dari diagram di atas dapat diketahui hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap. Kenapa kain lap? Karena kain lap tadi ada 12 ya. Lalu jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Sapu lidi tadi berapa jumlahnya? Ada 4. Kita lanjut. Selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa adalah 10 kurang 4 sama dengan 6 buah. Jadi kemarin kita sudah belajar ini ya. Informasi tersirat ya yang tidak dituliskan di situ tapi kita bisa tahu. Jadi kita bisa tahu selisih. Selisih itu adalah pengurangan atau perbedaan jumlah alat kebersihan yang paling banyak dengan jumlah alat kebersihan yang paling sedikit. Lalu apalagi informasi yang dapat kita ketahui yaitu jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa. Jadi semuanya dijumlahkan ya. 4 tambah 10 tambah 8 tambah 12 sama dengan 34. Jadi jumlah itu seluruhnya dijumlahkan. Sampai di sini paham anak-anak? Iya. Jadi dari diagram tadi seperti ini, diagram batang ini kita dapat mengetahui informasi jenis alat kebersihan yang paling banyak, yang paling sedikit, selisih, dan jumlah keseluruhannya itu dengan cara seperti ini ya. Iya. Kita lanjut. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemarin ada 3 cara mengumpulkan data kan? Ada lewat wawancara, pengamatan langsung, dan juga kuesioner ya. Ada 3. Jadi kalau kalian sudah dapat data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang-batang ya, seperti itu. Batang dia seperti batang nih, seperti ini ya. Pada diagram batang, sumbu mendatar. Ini sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data ya. Jadi yang sumbu tegak ini atau vertikal atau sumbu X biasanya kalau di garis bilangan ini namanya sumbu Y ya, yang vertikal itu sumbu Y, sedangkan yang horizontal yang mendatar itu adalah sumbu X ya. Jadi XY kalau dia di garis bilangan. Dia menyatakan nilai setiap data.
Nih ya, kalau sumbu mendatar itu nilai setiap data. Sedangkan setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Nah, jadi lihat di sumbu X ditulis data apa yang kalian peroleh, ya kan? Lalu di sumbu Y itu kalian buat jumlah data yang kalian peroleh tadi berdasarkan tiga cara tadi ya, dengan berdasarkan wawancara, pengamatan langsung ataupun kuesioner. Itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca data pada diagram gambar? Ya, diagram gambar itu adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Iya, jadi satu gambar seperti diagram batang tadi bisa mewakili banyak data ya. Tadi ada jumlah alat kebersihan, sapu, sapu lidi, sapu ijuk seperti itu ya. Lalu di sini ada jumlah sejarah nasional, teori P3K, tali temali, kompas, dan Morse. Itu bisa disajikan dalam satu diagram ya, atau satu gambar. Coba lihat. Ini diagram gambar ya. Ini nama siswa ada Beni, Dedi, Komang, Fitri, dan Dina. Banyak tanda kecakapan khusus yang didapat ini berdasarkan bintangnya. Beni mendapat 4, Dedi 2, Komang 3, Fitri 3, dan Dina 4. Nah, satu gambar mewakili satu tanda kecakapan khusus ya. Dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa Beni dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda khusus ya. Jadi ini namanya diagram gambar. Bisa dibuat dalam bentuk seperti ini juga ya. Jadi data itu meringkas ya, meringkas. Diagram itu meringkas data yang kita peroleh. Ini menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan banyak setiap jenis data. Lalu tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Jadi gambarnya terserah kalian mau buat apa ya anak-anak ya. Lalu tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Dan yang keempat itu sajikan diagram gambar sesuai data. Seperti apa contohnya kita lihat nih. Tabel data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka. Nih, banyak origami yang terkumpul dalam jumlahnya ya. Melati ada 15, origami mawar 6, dan tulip 9. Nah, ini dia bentuk diagramnya. Jadi dia mempermudah atau meringkas ya, membuat gambaran lebih singkat. Kalau ditulis-tulis kan panjang dia. Kalau dibuat dalam bentuk diagram seperti ini atau dalam bentuk tabel, dia lebih ringkas ya. Ini yang berikutnya bisa dibentuk dalam bentuk gambar. Nah, ini dia diagram gambar tadi ya. Kalau ini tadi disajikan dalam bentuk tabel, ini data yang kita peroleh, lalu kita sajikan dalam bentuk diagram gambar tadi ya. Nah, Melati dia mendapat 5 origami. Nah, dia dibuatnya gambarnya seperti ini. Mawar 2, tulip 3. Nah, itu terserah kalian anak-anak mau buat gambar seperti apa. Bisa nanti bintang, bisa kupu-kupu, bisa lingkaran, segitiga ya. Jadi tergantung kalian. Sampai di sini paham anak-anak? Iya. Sekian pelajaran kita hari ini ya. Agar anak-anak lebih memahami, coba anak-anak kerjakan latihan tema 8, halaman 70, 75, dan halaman 81 sampai 83. Kerjakan dengan seksama sampai anak-anak betul-betul paham ya. Kerjakan di buku temanya saja. Ya, baik anak-anak, kalau kurang mengerti bisa terus diperhatikan kembali penjelasan video ini sampai anak-anak betul-betul memahami ya. Dan untuk mengetes kemampuannya silahkan kerjakan
Latihan tema 8 halaman 70, 75, dan 81 sampai 83. Jangan lupa kerjakan di buku temanya saja. Nanti pas kita masuk sekolah akan kita bahas bersama-sama. Semangat belajar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.